Oke, Etsa, thank you udah datang ke kantor Muscle First. Oh, dengan senang hati dong. Welcome to Muscle First Talk episode ketiga ini berarti ya, spesial Etsa. Spesial Etsa loh. Jadi enak. Karena Etsa jadi cewek pertama yang datang ke kantor kita. Oh, serius? Iya, tadinya episode 2 cowok-cowok. Jadi kita mau dapat perspektif baru dari cewek. Etsa tinggalnya di mana? Di Depok. Oh, di Depok. Oh, jauh banget ya sampai jauh-jauh Iya. sini. Lumayan sih. Tapi untung tadi gak macet. Nggak macet ya. Mm-mm. Untung nggak kena terjebak itu juga ya. Apa demo ya? Iya, Nggak tadi tahu. aku kira kan udah deg-degan tuh pas berangkat kan. Tapi ternyata di jalan sepi-sepi aja tadi. Sepi aja ya. Heeh. Kita soalnya di barat sih, dia di pusat demonya. Nah, Etsa, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih seputar kisah hidup kamu. Tentunya tentang diet yang emang inspirasi banget Iya. gitu. Iya lah, Etsa Stella. Gitu, Etsa. Itu pertama kali inspirasi kamu udah buat diet itu dari mana sih? Kepikirannya? Inspirasi diet sebenarnya nggak ada yang bener-bener menginspirasi aku sih ya. Nggak ada. Lebih ke kayak, aduh, kayaknya gue nggak tahan nih ngeliat diri gue kayak gini. Oke. Jadi aku pengen pengen berubah, pengen ngeliat diri aku lebih bagus, pengen menjadi orang yang lebih baik juga gitu. Mungkin kayak pertama kali dietnya itu kepikirannya mulai agak centil gitu kali ya, masa-masa remaja Iya gitu. iya dulu kan masih kecil tuh mikirnya gue nggak mau diet lah, maunya makan aja gitu kan mikirnya. Iya. Jadi aku tuh pas kecil emang pola hidupnya tuh nggak teratur dan cara orang tua aku menyayangi aku adalah dengan memberikan aku makanan gitu loh. Makan, ya. Nah tapi kan makin tua tuh makin sering dikatain, diejek, dibully gitu kan. SMP, SMA gitu ya Iya, biasa ya. SMP tuh kritikal banget deh. Maksudnya tapi aku dibully dari kecil sih sebenarnya. Cuma Oh, pas dari SMP kecil tuh ya. baru berasa banget gitu loh. Oh, Jadi baru kayak berasa. aduh, gue juga pengen jadi cewek-cewek tipikal cewek Tipikal cantik gitu ya. loh. Apalagi kan dulu zaman-zamannya SMP kan kita udah mulai mengenal make up, foto-foto Iya, selfie. dan bener, apalagi lain-lain. cewek-cewek gitu kan kalau datang ke sekolah span gitu kan, roknya Iya. cakep-cakep. Terus jadi itu mulai usia berapa tuh kalau Etsa masih inget baru pikiran mulai diet? SMP kah atau SMA? Aku mulai diet itu umur 13 tahun sih. Jadi 13 pas tahun. 13 tahun tuh masih kelas 2 SMP ya. Dan kebetulan aku mulai diet itu, mama aku tuh dulu sempat agak gemuk juga kan. Iya. Jadi karena mama aku agak gemuk, terus tadinya sebenarnya pas aku kecil tuh mama aku udah nyuruh aku diet, udah dibawa ke dokter gizi segala macam. Tapi aku tuh menolak kayak Oh, dokter enggak, gizi. kayak takut gitu loh. Dibawa ke dokter gizi aku kabur-kaburan gitu kan. Kabur. Ya. Heeh, terus akhirnya pas SMP karena udah sempet ngeliat mama diet, udah tahu caranya diet gimana, akhirnya umur 13 tahun aku mulai diet itu sih. 13 tahun udah mulai diet ya. Mm-mm. Pasti kan kalau 13 tahun kan masih SMP, kita mau coba diet kan susah ya pasti ya. Iya, kebetulan aku anaknya untuk umur 13 tahun tuh pikirannya tua banget gitu loh. Oh, cepet mature Iya, ya. iya, jadi kayak even sampai sekarang aja orang, lu umur berapa sih? 20 itu pada kaget gitu. Iya. Jadi untuk anak umur 13 tahun, aku tuh waktu itu ya udah bisa menangkap cara diet gimana, udah bisa berkomitmen dengan diri sendiri gitu. Karena kebetulan Oh, sebelumnya aku tuh pernah diet pas SD. SD ya. Heeh, tapi gagal gitu kan. Gagal. Iya, gagal karena Malah masih jadi kecil banget jadi kan. tambah gendut atau gimana Iya, gagal? tambah gendut. Jadi tadi udah jadi aku tuh tiap tahun nambah 10 kilo gitu loh, Kak. Oh, 10 kilo. Heeh, gitu. Nah, terus akhirnya aku memutuskan diet tuh pas SD. Itu cuma tahan bentar banget, baru turun dikit gitu kan. Kayak waktu itu turun. Jadi aku waktu itu 70 kilo, terus aku turun sampai ke 60 gitu kan. 70 ke 60 Itu ya. masih 10 SD ya, kilo tapi lah. sekitar kelas 3, kelas 4 kali ya. Lumayan lah ya. Heeh, lumayan 10 untuk kilo. anak SD gitu kan. Tapi Iya. abis itu karena aku nggak tahan, terus aku abis itu cheating tuh makan bakso kan. Makan Abis itu bakso. bablas akhirnya, gak kuat lagi. 14 sampai SMP 3 Heeh, tahun. Iya, akhirnya bablas sampai ke SMP, Naik lagi jadinya. nyampe 100 berapa, Bu? 110. 110. Iya. Oh, jadi gara-gara dietnya kemarin sempat berhasil terus merasa udah berhasil lah, ya udahlah makan santai, bablas sampai SMP gitu. Hmm. Terus baru nyadar lagi mulai SMP. Iya. Aduh, kok ini malah jadi 110. Iya, makanya jadi abis itu karena udah kayak gue udah gagal sekali gitu, dan orang tua aku, keluarga aku gitu kan, Iya. bilang iyalah nggak usah sok diet deh, aku tuh digituin dulu gitu. Jadi kayak nggak ada yang percaya bahwa aku tuh bisa diet, nggak ada yang Iya. percaya bahwa aku bisa punya badan bagus yang aku impikan gitu kan. Hmm. Akhirnya dari situ gue harus bisa. Tapi kan Jadi kayak mau- orang-orang tua zaman dulu kan memang kayak pasti dari zaman saya dulu kecil juga kasih makan. Iya. Seneng kan mereka kan kalau Iya, lihat kita kayak makan kan. awalnya jadi mereka tuh ngasih aku makan nih kan, nih dek makan gitu kan, makan yang banyak biar gemes, biar lucu gitu kan. Setelah itu mereka juga ngatain, kamu gendut banget sih dek. Kayak gitu loh. Ya walaupun ya bercanda sih orang tua gitu kan. Ya, Tapi ya jadinya even orang tua kita bilang enggak kok ada cantik cuma kan ya tetap cantik gitu ya. kan lihat aja faktanya gitu loh. Fakta ya. Heeh. Jadi mulai SD udah coba diet, terus SMP kelas 3 tuh baru mulai diet seriusnya atau SMA. Kelas 2. Kelas SMP 2. Kelas 2. Iya, kelas 2 Pertama SMP. kali kepikiran buat dietnya tuh karena
dibully temen gitu SMP? Jadi aku tuh dibully sama semua orang basically, nggak cuma teman doang, ada dari keluarga, even OB-OB di sekolah, Suka iseng gitu ya? tukang ojek, siapapun itu pasti ngebully aku. Bahkan aku sempat pernah dipukulin, dilemparin barang yang kayak gitu-gitu deh. Bulinya tuh bukan cuma verbal aja, bahkan di medsos juga gitu. Jadi foto aku di-share rame-rame di grup angkatan, terus dikata-katain rame-rame gitulah gitu. Waduh. Jadi pas SMP itu sebenarnya aku tuh udah yang gimana sih, kalau anak kecil dibully kan takut ke sekolah segala macam gitu kan. Tapi itu nggak cukup untuk menyadarkan aku untuk diet sebenarnya. Tapi tetap kebal aja gitu ya? Iya, kebal kan, sampai akhirnya yang bikin aku beneran mau diet itu malah justru karena patah hati. Oh, karena patah hati. Percintaan ya, asmara. Iya. Terus kemarin tuh kamu ini kan turunnya dari rekor dari 110 sampai 57 ya kalau nggak salah. 53. 53 berarti berapa kilo tuh? 50 lebih, hampir setengahnya ya? Iya, setengahnya. Setengahnya. Itu sampai viral kan, diundang ke acara TV kayak Net TV sama acara Net TV. Hitam Putih. Iya, benar. Nah, itu tuh gimana tuh ceritanya? Itu sebenarnya aku Coba. bercanda, Kak. Jujur, ini kalau kita mau ngomongin aku bercanda. Jadi emang tapi dari tahun 2017 aku tuh udah bikin YouTube channel kan. Iya. Sengaja pengen sharing tentang pengalaman diet aku yang kayak gitu-gitu deh. Oh gitu. Nah, tapi itu tuh nggak pernah ada yang nonton sih. Ada yang nonton tapi Sepi. dikit. Iya, sepi gitu kan. Sampai akhirnya tahun 2019 aku tuh lagi kejar-kejarnya main Twitter. Oh iya, sang pisang ya. Iya. Kenapa namanya sang pisang? Karena aku doyan makan sang pisang, jujur. Tahu nggak sih pisang nugget? Oh iya. Iya, aku suka banget tuh kan. Akhirnya namanya itu, dan itu akun curhat, Kak, sebenarnya. Bukan sebenarnya akun yang mau dipublish gitu kan. publish. Tapi kebetulan aku followan sama anak gym yang followersnya tuh 6.000 gitu di situ. Oh. Terus abis itu aku tuh ngepost foto before after gitu kan, Transformasi. sama beratnya gitu kan. Terus a thread gitu. Jadi dulu tuh lagi zamannya ngepost thread tentang diet. Itu lagi zaman banget kayak lagi gitu. Zaman ya. Tapi cara dietnya tuh menurut aku ya salah, dan aku emang ada cita-cita, aduh gue pengen banget bikin thread yang cara dietnya tuh lebih sehat gitu, nggak yang extreme diet, nggak yang menyiksa, yang Yo-yo gitu. diet gitu ya. Cepet Akhirnya, turun cepet naik. Tapi tuh waktu itu di situ aku belum mikir kayak itu sebenarnya niatnya belum saat itu gitu. Tapi aku post foto gitu kan, terus aku reply, iya guys, jadi aku patah hati sekian. Nah sebenarnya cuma mau sampai situ, cuma tiba-tiba sampai beratus-ratus orang nge-reply, Kak ceritain dong, Kak gimana caranya. Oh gitu, jadi mulai malah dari Twitter padahal YouTube yang dibikin konten. Terus habis itu udah tapi kan aku kesempatan dong gitu kan, Promosi YouTube. Mumpung lagi viral gitu kan, aku ceritain caranya. Nah kalau teman-teman mau tahu lebih lengkapnya, nonton Cek di YouTube YouTube, gue ya gitu iya. kan. Soalnya di YouTube kalau nggak salah ada satu video yang view-nya 432.000 gitu. Nah itu setelah viral di Twitter. Oh, akhirnya, baru orang lihat. Kadang kan kalau di tulisan kan kadang orang ada yang malas baca kan. Iya. Terus ada yang lebih demen orang ngoceh gitu, ya udah aku bikinin videonya gitu. Di zaman saya itu soalnya kayak Twitter udah nggak begitu nggak begitu naik. Tahun berapa nih? 2000 berapa? 14 ya? Nah, Zamannya 2014 emang sempat mati tuh Twitter. ya, Cuma mati kan? 2018 2019 tuh sempat hype lagi gitu Oh, loh. naik lagi ya. Terus abis itu 2 hari kemudian kan terus likes-nya tuh sampai 50 ribuan. Tweet aku yang itu. Terus abis itu tiba-tiba dihubungin, halo Etsa, aku dari Trans 7 nih, kita pengen undang kamu ke acara Hitam Putih. Oh, gitu Hitam kan. Putih. Jadi yang pertama kali TV itu Hitam Putih dulu atau yang Net TV itu dulu? Hitam Putih dulu. Oh, Hitam Putih dulu. Dan itu cuma dikasih waktu persiapan 2 hari gitu kan. Aku kan sebenarnya belum pernah diundang ke TV sebelumnya. Oh, itu jadi perdana. Iya, masuk TV. Makanya kayak gila, sekalinya masuk TV ketemu Om Deddy. Terus abis itu jadi ditelepon, tapi kita acaranya hari Rabu, bisa nggak gitu kan? Hari Rabu. Oh. Iya, jadi kayak aku tuh waktu itu hari Senin. Di kontak langsung 2 hari persiapan. Iya, jadi kayak oke, bisa ya udah langsung berangkat. Untungnya pas waktu itu mau berangkat badan masih prima ya. Kalau lagi gendut kan parah. Waduh, gimana ya? Makanya. Repot juga kan? Iya, karena kan apa sih kalau kita di fitness ya maksudnya badan tuh fluktuasi juga kan. Kalau misalnya lagi rajin-rajinnya dan hidup ini mengizinkan gitu kan. Ya bisa aja kita punya badan bagus dan maintain itu gitu. Cuma kan kadang hidup tuh fluktuasi juga gitu. Iya, kayak apa ya? Makanya kalau misalkan kita melakukan diet yang terlalu ekstrim banget pasti gagal cepetnya, nggak bakal bisa makanya. itu. Kita maunya yang steady low gitu kan ya. Iya, kayak kalau aku sih what comes easy won't last long. Iya, cepet itu. Iya. Terus habis itu merapat juga kan, habis dari Hitam Putih kan masuk ke Net TV tuh. Juga itu setelah Hitam Putih tuh. Iya, setelah Hitam Tiba-tiba Putih. Jadi aku kagetnya tuh
thread aku itu karena kan aku tuh sebenarnya bikin 2 thread Kak. Thread tentang diet, abis itu aku cerita tentang aku dibulinya segala macam juga. Jadi ada 2 thread gitu loh. Oh, 2 cerita. Satu yang jadi, dibully, ya, satu yang itu. Iya, jadi dan dari situ tuh soalnya yang di Net TV kalau nggak salah lebih nyeritain awal lebih ke bulinya ya. Iya. Foto before after gitu. Aku tuh sampai viral di Instagram juga. Jadi tahu gak sih akun-akun gede yang follow ratusan ribu yang kayak sharingnya tentang fakta-fakta ini ABCD iya. Itu tuh cerita aku di-share di situ juga gitu. Makanya secara gratis gitu malah ya. Tiba-tiba dia repost aja ya. Boro-boro gratis nggak izin. Nggak izin, aku baru tahu kayak, "Cak, cerita lo diceritain di sini" gitu kan. Hah? Oh iya, ya udah deh bagus nambah followers gue. Oh, nambah followers yang penting di tag aja. Nggak di tag masalahnya. Oh, bahkan jadi nggak tahu ada dong. yang ngira bahwa aku tuh bukan orang Indonesia gitu. Sebenarnya lebih kayak ke semi India gitu ya. Iya, emang ada keturunan tapi jauh banget gitu. Oh, memang ada keturunan jauh. Terus kalau misalkan kayak yang masuk ke channel YouTube, habis dari TV kan mulai masuk ke channel-channel YouTube tuh ya. Si keluarga kece gitu ya. Iya. Itu karena apa tuh? Karena bahas diet juga atau? Itu karena bahas diet juga dan kan emang waktu itu aku langsung gencar-gencarnya gue naikin YouTube gue, makin rajin ngepost bikin konten gitu kan. Iya, langsung akhirnya, rajin. Iyalah, mumpung kesempatan gitu kan. Tadinya tuh udah males-malesan tuh. Terus aku kebetulan diajak kerja sama salah satu kayak apa sih startup aplikasi fitness juga gitu loh. Kayak itu. Apa tuh? Kayak YouTube gitu ya, YouTube bukan, channel. Dia tuh dia pokoknya bikin aplikasi. Oh, dia bikin aku lupa banget nama aplikasinya lagi. Di sana kamu masuk ke channel dia buat jadi narasumber atau apa? Salah satu talentnya gitu sih. Jadi kayak aku emang bikin video di situ juga segala macam gitu kan. Terus dan rutin di sana udah? Iya gitu. Tapi abis itu kontraknya juga udah habis kan. Ya, makanya aku sekarang lupa namanya nih. Oh gitu. Nah terus soalnya tahun lalu dari awal viral gitu kan. Terus dari situ akhirnya dikontak-kontak sama banyak kayak apa sih? Boleh nyebut nggak sih di sini? Nama itu apa sih? Squad Fitness kayak lumayan gede juga kan. Nah dari Squad Fitness itu diundang lagi ke YouTube yang keluarga kece gitu sih. Oh gitu. Si Squad Fitness itu dulu juga kita punya ambasador namanya Salsa kan. Dari situ juga. Oh iya. Iya. Itu kan kayak semacam apa ya? Portal fitness, ada latihan, ada ini, ada itu dan kan. aku tuh masuk ke yang apa section yang success story-nya dia itu loh. Oh, jadi menceritakan kisah sukses gitu ya. Sukses diet gitu kan. Oh, ala-ala sukses diet gitu ya. Tapi yang aku penasaran tuh gini loh. Etsa kan gak ada basic buat main sosial media. Maksudnya kan dulu pas SMP, SMA gak ada yang ngajarin cara bikin Twitter, ngedit video, ini itu. Tapi semua bisa handle sendiri tuh gimana caranya? Aku belajar kayak sambil jalan aja sih belajarnya. Tapi jadi semua nggak ada pengurus, semua one man show gitu kan, sendiri beneran semua. Beneran aku ngedit YouTube aja sendiri. Aku bikin thread Twitter, nyari konten segala macam, nyusunnya tuh sendirian. Iya, jadi aku mikirin sekali duduk nih ya brainstorming buat 4 biji gitu loh. Iya, 4 media dong langsung ya. Jadi ya gitu. Tapi itu pas lagi zaman apa? SMA atau udah lulus SMA? Aku baru sebenarnya satu-satu sih ya. Jadi pas YouTube itu pas masih SMA. Itu juga udah dibully-bully tuh. Kayak lu ngapain sih bikin keren dong kalau ke sekolah kan udah baca channel YouTube. Iya, tapi kan masih kecil dulu kan. Masih kecil ya. Terus dia bilang, "Ya udahlah, lihat aja nanti kalau gue sukses." Ya, aku pokoknya bodo amat gitu kan. Terus habis itu baru tuh Twitter habis itu. Habis itu aku masuk Twitter, tapi Twitter juga bercanda sebenarnya Kak. Iseng-iseng aja. Tapi kebetulan kan ya udah akhirnya YouTube sama Twitter. Udah habis itu di Instagram nambah. Terus udah ngerasa kayak tiga ini udah asik nih, udah bisa di-handle gitu. Terus tambahan lagi terakhir TikTok ya. Keempat ya. Iya. Kayaknya sebenarnya kamu nih cocok deh jadi apa namanya digital media strategis juga nih. Semua bisa ngurus sendiri soalnya. Karena emang seru sih. Emang seru ya, belajar sendiri, ngedit sendiri juga konten kan. Jadi nggak ada yang kasih inspirasi gitu buat cari konten? Nggak ada. Aku tuh ya diet aja nggak ada inspirasinya. Nggak ada inspirasinya, belajar semua sendiri ya. Kayak kalau misalnya aku ngelihat fitness influencer ya, itu bukan karena aku terinspirasi pengen jadi kayak dia, tapi lebih ke kayak lu ada ilmu apa sih bagi dong. Jadi aku cari tahu gitu kan ilmunya mereka lalala. Tapi untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi orang yang seperti apa, itu tuh lebih ke pikiran aku sendiri itu loh. Gue pengen ngelakuin ini. Sekarang kan Etsa yang sekarang ini kan udah beda sama yang dulu. Maksudnya udah sukses, udah cantik, udah kurus gitu. Kalau misalkan kayak kamu ada gak sih kayak mau kasih motivasi buat ke mereka yang lagi mau diet gitu, atau mereka gendut dan merasa insecure gitu? Kayak kalau lu emang ngerasa insecure ya. Kalau ini aku ya, mungkin ini golden quotes-nya nih. Mungkin orang akan merasa ini kayak keras gitu kan. Aku tuh paling gak suka kalau orang lagi insecure, ya lu bersyukur lah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Pasrah. Iya itu namanya pasrah. Kalau lu memaksa diri lu untuk bersyukur itu namanya pasrah. Kalau aku tuh lebih kayak lu insecure, lu cari tahu kenapa lu insecure, ya kan? Misalnya aku insecure karena gendut, ya kan emang gendut. Lu insecure karena hitam, ya hitam, bau, gendut gitu kan. Ya itu tandanya emang karena aku nggak mengurus diri.
harusnya itu bisa diperbaikin, iya nggak sih? Iya betul. Kalau lu mau ngilangin rasa insecurities lu, ya lu perbaikin insecurities lu. Kalau aku tuh mikirnya kayak gitu. Oke, jadi harus berubah gitu ya, jangan Iya, malah mau pasrah. nggak mau jangan, ya aku bersyukur sayang sama diri aku gitu kan. Tapi justru kalau lu sayang sama diri lu, harusnya mau yang terbaik nggak sih? Iya betul. Kayak kalau misalnya aku bisa merubah diri aku menjadi yang lebih baik, kenapa aku harus pasrah dan bersyukur dengan apa adanya? Iya, gitu. kadang kan kebanyakan sekarang orang yang apa namanya, misalkan dia udah dibully, dia insecure segala macam, dia kan malah jadi tameng. Oh iya, memang saya mensyukuri gitu Iya, kan. iya gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya ini aduh bakal dihujat sih, tapi ada yang kayak kalau aku ngomong kayak gini ya, aku pernah nih dihujat nih karena ini. Jadi kayak ada yang apa ya? Big is beauty, oke gitu kan. Ya, Kalau big is beauty. kalau lu sehat nggak apa-apa, tapi bukan berarti lu mempromosikan obesitas. Obesitas. Iya, karena aku pernah berada di situ dan obesitas, kegemukan itu it's not okay. Iya, It's not betul. okay gitu kan. Karena aku penyakitan banget pas gendut itu. Dan memang meskipun itu keturunan, tapi ya itu memang lifestyle bisa diubah kan. Iya, dan maksudnya Kan ada orang yang bilang gendut itu takdir. aduh, nggak ada. Lu lahir nih ke dunia ini lu nggak bawa sel gendut. Takdir. Cuma orang bilang. pembeda gennya itu cuma kayak yang kita sensitif nggak sama karbo atau kita sensitif sama lemak gitu. Iya, Pembeda betul. gennya di situ bukan berarti lu lahir langsung gendut. Apalagi enggak, tulang gua gede. Tulang lu gede berarti itu keras semua tuh satu badan lu yang gede Iya. itu gitu kan. Kadang kan ada orang alasannya bilang tulangnya gede lah, makannya dikit banget tapi jadi gendut ya, memang Iya, genetik iya, gitu, alasan makanya. gitu loh. Menurut aku itu lu alasan aja, lu malas diet, lu malas berusaha gitu kan. Males dia rebahan doang. Tidak mau menerima realita gitu Cuma kan. rebahan doang, nyantai doang gitu karena ya. lu capek gitu kan sama diet yang abal-abal. Dia yang abal-abal. Iya, makanya. Terus nih Etsa, kamu kan sekarang lagi mau masuk kuliah ya? Iya, udah jadi maba sih, udah Udah masuk. jadi maba semester 1 ya berarti ya? Iya, tapi udah Oke. umur 20. Umur 20. Itu pasti ada dong cowok-cowok yang di sekolahan tuh modus-modus gitu. Ini kita masuk kuliah asmara nih, percintaan nih gimana? Banyak sih, banyak gitu. Banyak. Dan lagi buka pendaftaran, lagi seleksi. Kalau yang di DM nih kali Ya, ini ini kalau ada reservasi. yang nonton mau masukin aplikasi kan kayak jadi pacar Estela silakan ya. Buka formulir pendaftaran. Terus itu gimana Eca, kalau misalkan pendapatmu kayak dulu pas lagi gendut sama sekarang nih, lagi mukanya udah cantik habis itu kurus, itu tuh beda gak sih feelnya maksudnya cowok ngedeketinnya, kalau cowok di si cewek gendut ini tuh di zolimi tuh apa ya? Kayak Dizolimi ya dihujat-hujat gitu kan, kayak dijauhin. Iya, dijauhin juga. nggak? Kamu Boro-boro ngedeketin, kagak ada yang deketin kalau pas gendut mah. Lu berekspektasi apa? Enggak, yang lucu tuh sekarang pada kaget karena aku nggak pernah punya pacar kan. Oh justru dari dulu gak pernah punya pacar? Nggak pernah punya, ya siapa yang mau pacaran sama Estela yang dulu? Oh, Aku yang aja dulu. kayak, maksudnya ya gitu deh gitu kan. Iya. Bukan karena aku membenci aku yang dulu, tapi ya sadar diri gitu loh. Aku aja nggak mau ngurusin diri aku dulu dan aku nggak peduli sama diri aku. Masa orang lain mau peduli sama aku kalau aku Naksir nggak gitu peduli ya? gitu kan? Iya kan, aneh banget gitu. Ajaib gitu ya orang bisa Heeh. naksir. Makanya jadi kayak pada kaget, lu nggak pernah pacaran, masa sih lu kayak gitu nggak pernah pacaran gitu kan? Jadi Iya. tapi gimana ya, dulu tuh ngedeketinnya orang lebih ke temenan sih, karena kan aku emang anaknya friendly ya. Oh friendly, Iya, jadi jadi diajak kayak ngomong. biasanya orang gendut itu fun. Jadi orang Iya sih. tuh deket-deket ngobrol gitu ya asik-asik aja, tapi kalau untuk yang buat jadi pacaran ya nggak sampai ke situ. Jadi gitu. dulu zaman pas gendut tuh boro-boro ada yang mau naksir, tapi malah dikucilin, Iya, dibicarain. yang lucu, ini yang justru bikin aku diet nih. Jadi Iya. kan aku dulu suka sama sahabat aku sendiri. Nah terus sahabat aku tuh bilang, Cak, gue lagi suka sama cewek ini gitu kan. Udah Oh deg-degan. cowok nih berarti dia. Iya. Terus habis itu dia bilang, iya dia tuh lo banget, Cak. Dia tuh lo banget, pinter, lucu gitu kan, ramah, friendly, leadershipnya bagus gitu kan. Tapi dia kurus dan cantik. Oh dibilang kayak gitu malah ya. Iya, dia gue kayak, lu sebagai sahabat gue, sahabat macam apa lu? Terus tapi kan saat itu kan aku juga suka sama dia gitu. Sama loh. dia, tapi dia nggak Iya. tahu dong. Nggak tahu. Nah, Cinta segitiga. sampai detik film-film ini pun bilang. dia nggak tahu. Oh gitu dia juga kan. nggak tahu. Iya, terus jadi waktu itu aku mikir bahwa kayak banyak banget nih hal positif yang aku milikin gitu kata dia. Iya. Dan aku tuh berprestasi. Kalau misalnya mau dibilang jujur emang lumayan banyak gitu Banyak loh. ya. Ikut lomba, juara ini itu, ketua OSIS segala macam Iya. gitu kan. Tapi aku tuh jadi mikir kayak masa sih gue bisa dapetin semua itu, aku bisa mencapai semua itu, tapi cuma buat kesehatan, buat punya badan bagus, Nggak buat bisa jadi gitu ya. cakep gitu kan, masa nggak bisa? Karena bagi aku kalau kita ngurus diri kita sendiri, terus kita jadi terlihat bagus, terlihat cakep gitu kan, itu kan suatu bentuk dari kedisiplinan, tanggung jawab kita terhadap Iya, diri kita. sadar gitu kan. diri sendiri gitulah ya. Jadi kayak ya lu ngapain sih nyari achievements di luar kalau lu nggak bisa bertanggung jawab sama diri lu sendiri? Iya. Kalau aku mikirnya gitu. Tapi kebalik lagi nih yang ke kasus cowoknya yang gagal. Gagal itu
karena mungkin terlalu deket kali, udah friend zone kali Iya ya. makanya, Semacam kayak aku gitu tuh kali terlalu ya. asik makanya kena friendzone mulu nih kayaknya. Kena Gawat friend nih. zone gitu kan. Susah. Kalau nggak mungkin dong dia curhat ke kamu tentang dia naksir sama cewek itu. Iya, ya gimana ya, STL emang anaknya asik dan bikin nyaman gitu sih. Jadi ya susah. Orang nggak bisa bosan gitu ya jadi. Iya. Tapi sekarang jadi semenjak udah transformasi kan, kisah asmaranya jadi berubah gak? Atau sama-sama aja? Jadi banyak yang deketin kah? Atau Kalau menurut aku jadi lebih tahu self worth aku sih. Oh, gitu. Jadi kayak akunya yang lebih picky. Oh. Jadi kayak yang deketin ada tapi kayak nggak lu deketin gue karena gue udah kurus. Tadinya nggak ada yang mau deketin boro-boro, malah sekarang jadinya selektif. Jadinya lebih kayak selektif gitu loh karena aku tuh ngelihat orang karena dulunya aku fisiknya juga kurang bagus ya. Ngelihat orang tuh bukan dari fisiknya orang juga gitu. Jadi lebih ke kayak sifat lu gimana, pembawaan lu gimana, point of view lu gimana ya kayak gitu loh. Jadi iya lebih selektif aja sih. Jadi lebih selektif. Tapi menurut aku kurus atau gemuk itu nggak menentukan lu bakal cepet dapet pacar apa enggak juga sih. Iya, soalnya kan sekarang kan saya kalau lihat-lihat di konten di YouTube kan banyak banget YouTuber yang klarifikasi dia gendut, dia bilang tapi dia bisa dapat pasangan juga gitu. Tapi dia dibully masalahnya. Iya. Dia dibully netizen. Kayak toh nih aku gendut nih dulu. Cowok itu nggak suka sama aku kurus juga cowok itu nggak suka sama aku, tetap sahabatan sama biasa aja, gitu kan. Jadi itu kalau cinta mah nggak terlalu berhubungan sama si fisik nggak sih? Makanya ada hashtag bucin ya. Iya. Jadi kayak aduh cinta buta tuh beneran buta gitu loh. Iya. Jadi sekarang kan kamu nih nggak punya pacar, tapi kamu pengen kan membina hubungan asmara gitu? Iya pengen, tapi maksudnya lagi masih piki-piki aja. Gue salting nih kalau ditanyain kayak gini. Pengen sih cuma pengennya tuh nggak yang ngasal kayak nggak yang saking pengennya gue siapa aja gue pacarin deh, nggak yang ngebet gitu ya. Pengennya tuh yang kayak kalau punya pacar tuh yang cocok gitu loh. Iya, yang cocok lah. Kan? Kalau bisa malah kalau bisa gitu yang kan. mana tuh bisa temenin nge-gym. Iya, sama-sama olahraga. Itu makanya tuh berat tuh nyari yang kayak gitu tuh. Couple goal gitu ya. Iya kan, cita-cita gue tuh dari dulu Fitness sebenarnya. couple goal gitu, bisa nge-gym bareng, meal plan bareng Iya gitu kan. kan, seru kan, cheating bareng. Iya, cheating bareng. Soalnya kan untuk menjalani hidup pola building diet ini kan harus didukung keluarga, kalau nggak pasangan gitu kan. Bener. Kalau nggak didukung kan pasti dia bilang ini ngapain sih makan makanan gitu. Aduh, itu dianggapnya nyusahin malah. Aku udah kenyang mendapatkan omongan itu semua. Oh kayak gitu ya? Keluarga aku juga tadi udah enak banget tuh sama aku. Soalnya kan gini, kalau misalkan kayak kamu belanja buat diri sendiri kan. Tapi kan kulkasnya sharing, habis itu tempat masaknya sharing. Udah gitu kan? Ntar misalnya orang rumah udah masak nggak kita makan, ngambek. Nah kan kayak gitu-gitu kan modelnya kan. Pasti ada pernah konflik itu juga dong. Wah dulu aku konflik di rumah sering banget karena kan rumah aku tuh emang orang tua aku tuh jago masak, cuma masakannya tuh yang santan-santanan, minyak-minyakan, Indonesia khas goreng-gorengan gitu ya kan, saking jagonya tuh. Tapi abis itu aku bilang kayak ya udah deh, kan aku manggil tante aku tuh mami, jadi aku tuh tinggalnya di rumah sama nenek sama mami aku dari kecil. Terus ya udah deh Ca, mau makan masakan mami sama nenek tapi masaknya yang sehat gitu. Tapi akhirnya setelah perdebatan panjang gitu kan, terus merekanya juga awalnya tuh kesel-keselan, tapi setelah itu jadi apa ya, aku tuh disiapin porsi makan sendiri gitu loh. Jadi emang dibedain. Oh dibedain. Tapi jadi, menunya menu sehat itu? Iya, aku yang minta, aku yang milih. Karena kan aku emang anaknya kayak searching sendiri gitu. Tapi aku ngatur sendiri mau makan apa. Mereka yang masakin resepnya. Gitu. Jadi kayak kan karena aku sekolah, jadi ntar dikirimin makanannya ke sekolah gitu loh. Aku even sekolah nggak jajan juga. Oh juga nggak jajan? Nggak jajan. Jadi sejak memulai itu aku selalu bawa bekal aja gitu dari rumah. Dari zaman SMA berarti ya? Dari SMP. Sebenarnya aku dari kecil selalu bawa bekal. Cuma dulu tuh bekalnya Kentucky. Yang kayak ayam-ayam jangkut. Kalau dulu saya sih pas SD suka banget makan apa ya? Nasi sama nugget, iya nasi itu. sama kentang. Tapi kan porsi kita goreng. Mungkin berbeda. Jadi porsi kita tuh banyak banget gitu. Tahu nggak sih tempat makan yang kayak segini gitu? Iya. Setengahnya itu nasi, terus setengahnya itu harus penuh lauk gitu loh. Dan itu aku bisa ngabisin sendiri. Gitu. Dan itu makan siang ya. Terus ntar yang lainnya tuh makannya juga banyak gitu loh. Makin banyak, sehari kan istirahat 2 kali ya kalau nggak salah ya. Iya, dan misalnya aku istirahat pertama makan, istirahat kedua makan, di rumah ntar makan lagi gitu ya. Iya, hidup aku tuh orang kan makan untuk hidup ya. Aku hidup untuk makan gitu hidup dulu. Untuk makan, jadi suka banget ya makan ya memang ya. Terus kamu nih dari nafsu makannya gede gini, pertama kali bisa nurunin nafsu makannya itu gimana sih? Mulai dietnya pertama kali. Karena aku kan kebetulan ngeliatin mama diet ya. Jadi mama itu dietnya konsultasi sama salah satu dokter, namanya Dr. Grace Judio. Dia lumayan terkenal sih. Dan jadi sarannya dia adalah mengurangi dan mengganti makanan. Jadi yang pertama kali aku lakukan adalah berhenti minum minuman manis.
Jadi minumnya aqua. Step pertama terus, tuh gitu tuh. aku cuma ganti minum doang dan gak ngurangin makan yang gimana-gimana sih. Cuma biasanya misalnya aku makan nasi 3 bakul gitu, aku kurangin jadi 2 aja. Tapi serius, aku tuh misalnya nih piring ya, aku tuh bisa sampai munjung gitu loh Kak. Makan nasinya supaya kenyang. Kalau all you can eat gimana tuh berarti? Kalau all you can eat mah gak rugi deh ngajak aku. Gak rugi ya? Iya, mereka yang rugi aku datengin. Jadi Berjam-jam. aku tuh dulu simple banget cuma ngurangin nasi dikit gitu kan. Jadi kan kalau kita kebiasa mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar Ya. lambung kita itu kan membesar juga ya. Iya, jadi kita kayak kalau makannya dikit, aduh masih lapar. Iya, dan keroncongan. ada hormon kita yang bikin kita kenyang itu kalau dia tuh ngasih signalnya kalau lambung kita tuh udah penuh gitu loh. Iya. Makanya kan jadi kalau misalnya lambung lu masih melar gitu kan terus tiba-tiba makannya dikit banget ya nggak akan kenyang-kenyang. Kaget gitu. Dan ujungnya malah kita jadi yang lainnya tuh jadi stres itu, aduh gue belum, jadi ada secara psikologis juga ngerasa belum puas kan, atau gitu. yang kayak gitu-gitu loh. Jadi pikiran aku tuh dulu oke, gue ngurangin dikit-dikit, tapi nasi yang aku buang itu aku ganti sama sayur. Jadi lauk kan, gitu ya. jadi kan volume di lambungnya tetap penuh dong, tapi kalorinya lebih rendah. Kalorinya rendah. Iya. Kalau aku sayur malah nggak aku hitung kalorinya, karena kalau untuk mencerna sayur aja kita butuh bakar kalori loh. Iya betul. Dan mencerna fiber itu kalorinya nggak ada kan, orang keluar lagi gitu. Iya betul. Jadi malah kalau ada juga salah satu youtuber atau kayak orang-orang saintis itu yang ngomong, lu kalau makan sayur tuh kalorinya negatif. Oh negatif malah? Iya, tapi kan tergantung ya, kalau misalnya sayurnya pakai mayonesnya 5 sendok gitu kan, sama aja gitu. Soalnya kan sekarang lagi zaman banget tuh, dulu ya zaman diet itu orang mau diet makan salad aja. Iya, tapi toppingnya sebanyak-banyak ya. Itu bahaya. Saladnya juga kita nggak tahu kan, misalnya dia saladnya salad makaroni gitu kan. Iya, saladnya gitu. Mayonesnya banyak gitu. Kalau kamu sayur aja polos. Kalau enggak polos. Jujur aku makannya tuh dulu nikmat sekali, makanya aku tahan lama dietnya. Jadi aku tuh nggak melupakan bahwa kan kita tuh ada kalau aku ngomongin macronutrients nggak apa-apa nggak sih? Iya nggak apa-apa. Jadi kebutuhan utama kita itu kan ada 3 ya, karbo, protein, sama fat. Iya. Nah itu tuh kalau aku dari awal itu semuanya harus seimbang, karena aku kan masih masa pertumbuhan ya. Iya betul. Even pertumbuhan atau enggak sebenarnya ya itu emang penting gitu kan, asal kita bisa nyusunnya aja gitu. Nah dan emang yang disaranin sama dokter gizi juga jangan sampai kamu menghilangkan salah satu dari 3 itu gitu. Jadi makanya aku tetap makan fatnya dari mana? Sayurnya ditumis, tapi kan minyaknya dikit dan dari olive oil. Olive oil ya. Nanti yang sehat gitu ya. Proteinnya ada ayam, terus carbsnya nasi putih sebenarnya nggak apa-apa sih, aman. Terus nasi merah, terus pasta yang gandum, roti gandum, oatmeal gitu. Iya. Jadi kayak lebih mengganti makanan dan mengurangi gitu loh. Iya, substitusi gitu ya. Tapi kan masalahnya tuh gini ya, Ca. Kita tinggal di Indonesia. Kalau misalkan kita mau kampanye healthy, kita bilang Indonesia kurangin makan nasi atau enggak ganti nasi jadi nasi merah. Mana bisa? Kalau misalkan orang di warteg makan nasi udah tahu sendiri harus 2 centong lah. Iya. Kalau makan nasi Padang kan bilangnya kalau dibungkus jadi lebih banyak nasinya lah, kayak gitu-gitu kan. Iya, makanya emang itu kan balik lagi ke kitanya ya. Kalau aku tuh mikir, lu tuh makan bukan cuma sekedar kenyang. Iya. Kita tuh makan lebih ke itu tuh bensin kita gitu kan buat hidup, dan itu sumber nutrisi kita juga gitu loh. Kayak ini kan sekarang nih aku hidup nih. Ini badan aku ini adalah hasil makanan aku. Kan makanan dicerna, diserap sama badan buat regenerasi sel segala macam gitu kan. Kalau misalnya kita makannya yang jelek-jelek, kayak misalnya nasi bagus tapi kalau kebanyakan kan jadinya nggak bagus juga kan. Iya, jadi bagus. Ya akhirnya organ kita juga kurang bagus kan segala macam. Iya betul sih, jadi malah kadar gula darah kita naik kan. Iya, jadi kayak mindset kita terhadap makanan juga perlu diganti, cuma ya susah sih. Makanya pelan-pelan tadi itu. Jadi kalau misalnya biasanya makan 5 bakul ya jadi 4 bakul setengah deh gitu. 4 bakul setengah. Jangan langsung kaget. Tapi kamu sempat ngejalanin diet ini gak sih? Kan orang-orang suka yang kayak ekstrimnya, kayak tiba-tiba dia makannya jadi dada ayam rebus atau ubi rebus, semuanya serba direbus, hambar, gak ada rasa, gak pakai garam, gak pakai kecap. No, enggak. Even bodybuilder aja tidak menyarankan seperti itu loh. Tapi yang beredar kan banyak orang kepikirannya stigma masyarakat begitu. No, salts are important. Garam tuh penting banget loh buat elektrolit badan. Maksudnya, aku tuh ngejalanin diet lebih ke kayak gimana ya? Lifestyle. Iya, lifestyle gitu kan. Lu nggak mungkin, lu misalnya makan ayam rebus sekarang turun cepet gitu kan. Kalau aku tuh mindsetnya lebih ke kayak yang lu lakukan untuk menurunkan berat badan lu itu adalah hal yang harus lu pertahankan juga gitu, walaupun ntar ada kayak perubahan-perubahan kecil gitu kan. Misalnya nih ada bodybuilder aja, misalnya dia kebiasaan diet dikit nih terus habis itu tiba-tiba dia makan banyak gitu kan, karena gue udah selesai diet, tiba-tiba dia makan banyak gitu kan, itu aja badannya bisa kaget.
ada Iya, nama betul. sindromnya, dan itu malah bisa menyebabkan kematian juga gitu loh. Hmm. Sama halnya kalau misalnya lu makan banyak tiba-tiba lu cut jadi dikit gitu kan. Itu badan kita juga kaget dan fungsinya malah jadi gak optimal gitu loh. Jadi nggak optimal. Jadi kamu tetap makannya ya tetap lifestyle aja gitu ya, masak tetap nggak kurangin bumbu, pakai Karena bumbu, iya, tetap karena rasanya menurut enak. aku kesehatan itu lebih penting dari segalanya sih ya. Iya sih, betul. Kalau kita hidup sehat ya, badan pasti ngikut bentuknya gitu loh, pasti bagus juga. Kadang kan ada orang yang nggak peduli hidup sehat, yang penting dia pengen badannya bagus gitu. Kayak mereka ngehalalin segala cara, kayak makannya dietnya super ketat, kalorinya restriksi segala Kalau ada macam. orang kayak gitu mah tinggal tungguin aja, ntar juga kapok tuh orang pasti kan. Ya tapi itu tuh makanya aku tuh sering banget di TikTok kayak dimanapun aku tuh gembar-gembor banget, please stop diet ekstrim gitu. Iya.